Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelum kita memulai, kita akan awali dengan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar sama-sama, tetapi sebelum itu saya akan melakukan absensi kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya, saya akan panggilkan satu-satu. Jika dipanggil, anak-anak semua boleh mengangkat tangannya dan katakan hadir, ya. Denny Wijaya, baik, hadir ya. Luna, baik, hadir. Cantika, baik, hadir. Anggrek Harumi, wah, tidak hadir. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, sakit, baik. Apakah ada surat dokter? Baik, nanti boleh diberikan kepada ibu ya, surat dokternya ya. Kemudian Jonathan, hadir, baik. Muhammad Kurniawan, hadir, baik. Karisma Aleta, hadir. Kamu sudah sembuh? Baik. Siap belajar hari ini ya? Ya. Anya Sari, baik, hadir. Ivan Putra, baik, hadir. Nicholas, izin, kenapa? Oh, masih berada di kampungnya ya? Baik, sampai hari apa izinnya? Besok sudah masuk ya, sudah hadir ya? Baik. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir ada 2 orang, yaitu Anggrek Harumi dan Nicholas. Ya, kita sama-sama berdoa semoga kedua teman kita di kemudian hari bisa hadir bersama-sama di kelas ini, bisa belajar bersama-sama ya. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Apa anak-anak? Ya, betul, teks berita. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai teks berita. Anak-anak boleh menyiapkan buku dan alat tulisan untuk mencatat ya. Baik. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu berita? Ya, ibu akan jelaskan ya. Berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta. Berita harus mempunyai 2 hal penting untuk menjadi menarik nih anak-anak ya. Yang pertama, memiliki makna. Yang kedua, harus terjadi baru atau terkini. Jadi kejadiannya bersifat terkini ya. Oke. Kemudian ada juga ciri-ciri dari berita. Yang pertama, faktual. Berita suatu kejadian yang bersifat nyata, dapat dirasakan serta dapat dibuktikan kebenarannya. Itu yang disebut dengan faktual, sesuai dengan fakta. Yang kedua, aktual. Nah, ini beda lagi anak-anak. Aktual berarti kejadian yang bersifat baru terjadi atau terkini, ya. Menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Yang ketiga, menarik dan unik. Berita yang menarik dan unik adalah berita yang mampu menimbulkan rasa penasaran atau rasa keingintahuan dari pembaca atau pendengar berita. Ya. Terus yang terakhir adalah objektif. Jadi berita bersifat objektif, yaitu benar-benar berdasarkan kejadian yang ada, bukan berdasarkan pendapat atau pandangan dari pihak lain atau dari seseorang. Jadi berdasarkan objek, bukan subjek, ya. Sampai sini paham anak-anak semua? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kemudian ada unsur dari teks berita. Nah, unsur dari teks berita ini 5W1H. Ya, 5W1H adalah what, who, why, when, where, dan how, ya. Pertama, what atau apa. Jadi berbicara tentang kejadian apa yang diberitakan, identitas apa yang disampaikan, ya.
Ya, seperti itu ya. Yang kedua, who. Siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut atau siapa yang terlibat dalam berita tersebut, ya. Yang ketiga, where, di mana. Unsur ini menyatakan kata tanya di mana berarti menunjukkan lokasi atau tempat kejadian. Yang keempat itu ada when, kapan. Kapan kejadian ini berlangsung? Waktu, hari, tanggal. Itu berbicara tentang when atau kapan unsurnya. Why, mengapa? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Misalkan terjadi kebakaran di salah satu pasar di daerah Jakarta. Nah, mengapa? Apa yang menjadi alasan atau penyebab dari kebakaran itu? Misalkan seperti itu berita yang disampaikan. Terus yang terakhir adalah how, bagaimana? Bagaimana kondisi korban jiwa atau bagaimana kondisi daerah pasar yang terkena akibat dari kebakaran. Misalkan seperti itu anak-anak. Ya, kemudian ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis berita yang ada dalam teks, ya, dalam teks berita. Yang pertama adalah berita langsung, yakni berita yang terjadi apa adanya dan ditulis secara singkat, ya. Kemudian ada juga berita mendalam, merupakan jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan, dikupas atau disajikan secara mendalam. Itu berita mendalam. Yang ketiga adalah berita investigasi. Biasanya ini sering banget nih. Ya, merupakan jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan penelitian dari berbagai sumber. Misalkan penyelidikan mengenai kasus korupsi. Nah, itu berita tentang investigasi. Terus ada juga berita mengenai interpretatif, ya. Berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan namun tetap berdasarkan fakta yang ditemukan. Dan yang terakhir ada berita opini. Nah, biasanya ini mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para ahli, penjabat, cendekiawan, dan lain-lainnya mengenai kondisi suatu kejadian. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sampai sini Ibu tadi sudah menjelaskan dari ciri-ciri hingga jenis dari berita. Sampai sini ada yang kurang dipahami? Nah, baik. Kalau begitu, anak-anak boleh sekarang membuka buku paket halaman 105. Di situ ada latihan soal mengenai teks berita. Jadi, boleh dikerjakan sekarang dalam waktu, Ibu kasih waktu 15 menit ya, mengerjakan 10 soal mengenai teks berita ini. Ya, 10 menit dari sekarang, dipersilakan. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan semuanya? Soal yang di halaman 105? Sudah? Ya, baik, sekarang boleh disimpan buku paketnya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk di pekan depan, anak-anak boleh membawa satu berita yang teman-teman temukan di dalam koran, berita terkini ya. Mungkin berita mengenai investigasi boleh, atau berita mengenai berita mendalam boleh, berita langsung yang ada di dalam teks boleh, ataupun berita interpretatif juga boleh. Jadi pekan depan anak-anak harus membawa satu buah teks berita mengenai salah satu dari jenis yang udah Ibu sampaikan ya. Paham sampai sini? Ya, baik. Segitu saja dulu materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi lebih mendalam mengenai teks berita di pekan depan. Ya, tolong dipersiapkan tugasnya, segala bukunya, dan alat tulisnya juga ya, untuk di minggu depan, di pekan depan. Baik. Dan segitu saja yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini boleh diterima oleh anak-anak semua, boleh dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh datangi Ibu untuk bertanya mengenai pembelajaran sudah disampaikan ya. Gak usah malu, gak usah sungkan, datang aja ke kantor
ke ruangan guru ataupun langsung menemui ibu juga tidak apa-apa ya. Ya, sekian pembelajaran hari ini, kita tutup. Namun sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Sampai ketemu di pekan depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.